Oke, Mas Hanta, kalau Anda melihatnya, bagaimana sebenarnya elit politik ini seharusnya bersikap soal narasi-narasi seperti ini, Mas? Apa tadi Mbak Titi sudah menyampaikan, kalau tidak ada bukti segala macam nanti pembiaran aja begitu dan hilang begitu. Apa yang harus kita sikapi dari atau juga dari elit Iya, politik, Mas? pertama Anggi, kita tahu bahwa elemen dalam demokrasi elektoral kita selain elemen penyelenggara adalah elemen fasilitator, yaitu negara, aparatur sipil negara, TNI, Polri, itu mutlak harus netral karena tiga hal alasannya. Satu, karena alasan secara regulasi dan konstitusi itu sudah jelas aturannya. Tadi cukup panjang lebar disampaikan oleh Mbak Titi. Jadi clear itu posisinya. Yang kedua, ini rentan potensi politisasi, potensi mobilisasi, dan potensi intimidasi. Dan ini kalau dibiarkan ada ketidakseimbangan di antara kontestan. Ini juga berbahaya menurut saya, potensi-potensi kerentanan ya meskipun belum otomatis. Dan yang ketiga, terkait hal ini, narasi ketidaknetralan ini kalau terus bergulir akan mengganggu persepsi publik terhadap tingkat kepercayaan pada penyelenggaraan pemilu. Dan kalau itu mengganggu persepsi publik kepada penyelenggaraan proses maupun hasilnya, itu akan mengganggu legitimasi, baik prosesnya maupun hasil pemilu itu sendiri. Dan ini berbahaya kalau mengganggu legitimasi pemilu itu sendiri. Nah, saya ingin jawab pertanyaan Anggi tadi. Saya kira mulainya di ini, siapa sebenarnya yang paling rentan, yang mungkin memanfaatkan politisasi terhadap aparatur sipil negara, TNI, Polri dan sebagainya, tentu adalah kubu atau kontestan yang memiliki akses kekuasaan paling besar, paling tinggi. Itu yang paling besar godaannya, paling besar potensinya, paling besar peluangnya. Karena itulah kalau kita lihat data-data tadi, kalau dari tiga kontestan, pasangan Anies Mohaimin yang paling kecil peluangnya, paling kecil potensinya, hampir tidak ada dari catatan Mbak Titi tadi. Tapi dua kontestan lainnya itu punya potensi besar. Terutama kalau kita urut adalah pasangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena di belakangnya tentu Mas Gibran al-Putra Presiden, ada menteri dan sebagainya yang bisa berpotensi kemudian dimanfaatkan atau kemudian ada sebagian yang cari perhatian kepada kekuasaan. Nah, yang kedua adalah pasangan Ganjar Mahfud MD. Ini sama juga, mereka juga punya akses kekuasaan. Tadi kita lihat ya, sebagai partai pemenang pemilu, punya menteri yang paling banyak. Di sana ada Menko Polhukam juga punya akses untuk mengontrol sebagai cawapres, BIN dan lain sebagainya punya akses. Jadi dua ini yang paling rentan yang saya kira harus dikontrol bersama. Nah, persoalan bahwa setiap jelang pemilu, saya setuju juga tadi Mbak Titi katakan, tidak hanya pemilu 2024, itu setiap pemilu itu muncul sorotan yang cukup tajam tentang netralitas. Dulu di 2004 ada presiden yang menjadi kontestan, Ibu Mega. 2009 Pak SBY menjadi kontestan pemilu pada saat itu Pilpres. 2019 Pak SBY, dan terakhir sekarang 2024, 2009 itu Pak SBY, 2019 Pak Jokowi sebagai kontestan incumbent, dan terakhir sekarang 2024 ada Mas Gibran sebagai putranya presiden. Jadi ada kerentanan. Nah, lalu bagaimana dengan para kontestan ya? Selain penyelenggara, fasilitatornya negara, dan ketiga para kontestan harus punya kesadaran yang tinggi. Mereka juga dipantau oleh publik. Mereka juga diatur dengan pikiran kan mau menang. Saya mengingatkan tiga hal ya, untuk para kontestan ini, Mas Anggi. Satu, jangan lupa sekarang ini demokrasi terbuka, teknologi informasi itu bergerak dengan cepat. Tidak perlu bicara banyak PNS, satu ASN pun tidak usah bicara banyak TSM, terstruktur sistematis dan masifnya TPS. Satu TPS pun ada potensi intimidasi, potensi politisasi atau manipulasi, itu bisa cepat sekali viralnya ke seluruh jagat politik Indonesia. Dan itu saya kira sulit untuk dilakukan secara TSM, tapi harus dikontrol. Jadi saya kira itu harus diingatkan. Kalau mereka tidak berhati-hati, justru memukul balik.
elektabilitas pasangan mereka, akan terbangun persepsi negatif dan mereka akan dirugikan. Yang kedua, akses kekuasaan sekarang relatif imbang seperti saya katakan tadi, seperti Bandul saling mengimbangi. Kalau ada potensi misalnya di Prabowo Gibran, ada juga Mas Ganjar dan Pak Mahfud di dalam bisa mengontrol langsung. Misalnya TNI Polri itu kan di bawah koordinasi Pak Mahfud, jadi mudah terkontrol, mudah sekali. Jadi belum sempat TSM sudah terkontrol terlebih dahulu. Nah, kalau konteksnya seperti ini saling kontrol, yang diuntungkan publik. Saya berharap suara-suara semacam ini, civil society dan seterusnya, untuk sebagai langkah antisipatif sangat bagus. Yang terakhir, yang ketiga, saya termasuk orang tidak terlalu percaya ya cara-cara yang semacam ini. Tentu secara konstitusi sedikit banyak tidak boleh, maupun hanya 1 TPS, mau 1000 TPS sama tidak boleh. Tapi saya termasuk yang tidak percaya ini bisa mempengaruhi perolehan suara dengan signifikan. Mungkin ini hanya efek psikologis para kandidat. Oh, seperti politik uang, dia kalau tidak politik uang tidak bisa menang. Padahal tanpa politik uang pun dia sudah menang. Nah, karena itu saya kira seperti saya katakan dampak elektoralnya kecil. Padahal kalau tidak berhati-hati dampak negatifnya juga besar. Kalau narasi itu viral di dalam persepsi publik. Jadi misalnya seperti saya katakan tadi, belum sempat TSM tertutup sistematis dan masif, itu sudah ketahuan dulu dari publik. Jadi saya kira harus berpikir ulang, kesadaran yang tinggi, komitmen yang tinggi, dan terakhir kan ada Pak Jokowi sudah mengatakan harus netral, mengumpulkan 10 kepala daerah. Ibu Mega di pidatonya terakhir merespon juga harus netralitas, tidak boleh ada manipulasi dan seterusnya. Dan kita berharap diikuti oleh seluruh politisi yang ada di bawah, agar di panggung muka dan di panggung belakangnya apa yang disampaikan sama dengan yang dikerjakan oleh barisan kubunya masing-masing. Baik. Mas Hanta, jadi bagaimana seharusnya pihak-pihak yang dituduhkan ini, yang dituduhkan bersikap agar tidak saling lempar bola panas, Mas? Tadi kan Mas bilang ada nih 2 kontestan yang peluang tergodanya besar begitu. Ya, memang kita harus proses hukum ya. Kalau ada potensi, kita tidak tahu itu fakta atau tidak. Kita belum bisa menyimpulkan ya. Kembali pada semuanya diproses secara hukum, dan kita berharap itu dilakukan disampaikan secara terang benderang kepada publik, disampaikan, dan supaya semuanya jadi tahu bahwa potensi kecurangan, potensi ketidaknetralan atau memanfaatkan atau politisasi terhadap aparatur negara, sipil, militer maupun Polri itu bisa dilakukan berbagai kubu. Nah, karena itu saya kira ini harus diproses, supaya kalau tidak diproses seperti tadi Mbak Titi katakan ya pembiaran terus berlanjut. Nah, lama-lama bisa TSM kalau dibiarkan terus kan gitu. Nah, sehingga saya kira ini harus tegas dari pihak penyelenggara juga. Penyelenggara kan netral, independen, profesional. Siapa mereka? KPU, Bawaslu dan lain-lain sebagainya. Dan satu lagi Mas Anggi, menurut saya ini harus hati-hati ya. Misalnya kita bicara sebagai contoh saja. Dari sisi Pak Jokowi saya ingin mengatakan godaan ya terbesar. Saya bukan curiga publik, wajar karena potensi. Nah, karena apa? Karena harus hati-hati. Sekarang saja dari tren elektabilitas momentum elektoralnya kan pasangan Prabowo Gibran sedang naik tuh. Nah, kalau sedang naik, harusnya percaya diri saja dengan itu. Nah, kalau misalnya itu justru dikotori dengan cara ada potensi netralitas, itu mengganggu, justru dirugikan poin saya. Dan yang kedua, akan mengganggu approval rating, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sebagai presiden pasti punya kepentingan untuk menjaga tingkat kepuasannya tinggi. Karena ini berpengaruh pada naik turunnya kandidat yang tanda petik didukungnya. Kalau kepuasannya turun, pasti akan menurunkan elektabilitas kandidatnya. Pun sebaliknya. Dan terakhir yang ketiga, saya kira ini juga penting ya, catatan saya, Pak Jokowi punya kepentingan pengen mengakhiri pemerintahannya secara husnul khotimah atau soft landing. Nah, kalau ini misalnya terganggu, saya kira akan yang dirugikan citra Pak Jokowi sebagai konteks jangka panjang. Begitu juga dari sisi Mas Ganjar dan Bu Mega sebagai tokoh bangsa, partai terbesar, memberi contoh dan sebagainya. Nah, kita menghimbau itu semuanya. Saya tidak pada posisi menuduh, tetapi suara publik ini wajar sebagai antisipasi supaya tidak terjadi hal yang saya katakan tadi. Kepentingan saya supaya proses dan hasil pemilu memiliki legitimasi yang tinggi. Kalau legitimasinya rendah, itu berpengaruh pada efektivitas pemerintahan ke depan. Nah, kalau efektivitas ke depan terganggu, maka yang dirugikan juga adalah rakyat. Jadi saya kira penegakan hukum jadi penting dalam proses berpemilunya kita di kontestasi demokrasi ini. Mas Anggi. Oke, sebelum saya ke Mbak Titi, sedikit tadi ada yang menarik dari Mas Hanta. Mas Hanta, jadi
Apakah Anda melihat sudah terjadi check and balances antara para kandidat yang bertarung saat ini dalam konteks netral ya Mas ya? Jadi tadi ada Mahfud MD yang sedang berada di pemerintahan, kemudian juga ada timnya Pak Jokowi yang saat ini juga sedang ada di kekuasaan dan juga ikut calon lewat nomor 2 ini. Mas melihat ada check and balancesnya. Jadi ketika mereka ada yang mulai macam-macam ini, itu paling tidak menurut saya Mas Anggi, ini adalah kabar baik ya. Ketimbang peta politiknya bipolar, dua poros. Satu yang mengakses seluruh kekuasaan di dalam pemerintahan, satu kubu tidak memiliki akses sama sekali, semuanya di luar pemerintahan. Nah, sekarang tinggal sedikit dan banyak. Memang secara tadi urutannya sudah ada. Nah, dengan satu karena faktor tripolar, ada 3 kekuasaan, dia saling mengimbangi, bandulnya ada relatif ya. Meskipun ada yang lebih besar, ada yang sedang, ada yang kecil sekali gitu. Yang kedua, dari sisi akses yang saya katakan tadi, ada Menko Polhukam. Pak Mahfud kan orang yang kritis, ketokohannya diakui. Masa Pak Mahfud diam saja? Dan apakah bisa aparatur melakukan dengan masif tanpa diketahui oleh Pak Mahfud? Nggak mungkin kan? Nah, baru sedikit saja sudah diteriakkan. Nah, ini yang saya kira sulit untuk dilakukan secara TSM yang seperti saya katakan tadi. Urutannya memang ada. Misalnya dari sisi koalisinya Pak Anies dan Pak Muhaimin, ada juga, tapi kan kecil. Yang ada di kabinet kita lihat Menteri Desa, Menteri Tenaga Kerja, kemudian ya ada potensi-potensi tapi kecil dibandingkan yang saya bilang tadi. Kalau dari PD Perjuangan Mas Ganjar besar kan, ada Menko Polhukam, menterinya banyak sekali, apalagi pasangan Prabowo Gibran. Jadi karena semua ada di dalam pemerintahan, kalau saya bicara koalisi, soal banyak sedikitnya, semua koalisi ini sekarang berada di dalam pemerintahan. Tapi akses terbesarnya itu berada di pasangan Prabowo Gibran. Nomor 2, lumayan besar adalah akses di kubu Ganjar Mahfud. Dan kecil sekali di kubu Anies Muhaimin. Kira-kira gitu. Harapannya ya saling bisa mengontrol. Ketimbang semua di luar, semua di dalam, relatif ini lebih baik dan menguntungkan kita secara publik. Jadi belum apa-apa sudah diteriakin. Dan itu bagus saya kira untuk mengontrol dan mengawal proses demokrasi dalam pemilu Pilpres dan Pileg kita di 2024 mendatang. Presiden bilang harus netral, tapi anaknya ikut nyapres. Yakin bisa netral, Mas? Iya, dari kalimat 2 premis itu kan sulit ya. Satu sisi kita tahu presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu harus netral mutlak, berada di atas, berdiri di atas semua kekuatan politik kontestan. Itu normatifnya. Tapi secara realitasnya kan kita tahu juga beliau presiden juga adalah sekaligus Jokowi ya, Pak Jokowi ini presiden tadi. Pak Jokowi adalah aktor politik. Sebagai aktor politik, apa mungkin pertanyaan saya membiarkan Pak Prabowo, Mas Gibran kalah gitu pertanyaan saya. Apakah membiarkan Pak Mas Kaisang sebagai ketua PSI kalah gitu. Nah, yang bisa yang saya masuk di antara 2 itu ya, di antara 2 itu yang rasional pertimbangannya. Satu, bahwa Presiden Jokowi harus mempertimbangkan betul secara politik elektoral kan bukan angkanya nggak kalah amat, nggak hanya 5% nomor 3. Kalau percaya dengan data-data survei harusnya kan punya potensi menang. Nah, kalau punya potensi menang yang baik, masuk putaran keduanya sangat besar, maka kontrol permainannya supaya baik supaya permainannya betul-betul berimbang, supaya permainan ini memiliki arena yang fair ya Mas ya, kepercayaan tinggi dan legitimasi yang tinggi. Nah, itu satu. Yang kedua, beliau juga harus mempertahankan tingkat kepercayaan publik. Kalau tingkat kepercayaan publik turun, nah itu berbahaya. Itu yang saya kira yang harus dijaga soal legitimasi tadi. Terakhir, Mas Anggi, saya kira publik dengan kritik ini ya kita menyuarakan, artinya publik, masyarakat itu masih percaya dengan sistem pemilu sebagai sirkulasi. Mas Hanta, maaf waktunya atau durasinya sudah terbatas. Kalau tidak percaya lagi, itu yang bahaya. Seperti Mbak Titi katakan tadi, kalau ada pembangkangan dan sebagainya, itu yang berbahaya. Ini yang kita percayakan Mas ya, bahwa para penyelenggara